Mas Sudar dulu, Mas. Ini ya luar biasa. Dalam 1 minggu ini kita waktu kita habis hiruk pikuk masalah ijazah palsu. Ya. Belakangan kirain gitu ya, dianggap tokoh bangsa, Bu Mega, ya. Tahu-tahu ya ikut komentar dan quote and quote ya seperti memojokkan Pak Jokowi juga, walaupun tidak secara eksplisit ya. Ya, seperti apa Mas? Ya kemarin kita lihat bersama di media dalam sebuah acara Megawati Soekarno Putri, ya kan, menyampaikan pendapatnya, mengomentari masalah ijazah Pak Jokowi. Dimana kalau bicara PDI Perjuangan, kenapa hari ini kok saya ada dan harus menyampaikan ini, ada Pak Agri, ada Bu DJ ya. Ya itu memang yang rumah saya ya kemarin. Dipecah. Kemarin saya hampir 30 tahun berada di 30 tahun ya? Iya. Oke. Lama juga ya Pak? Lama ya. Bahkan Itu sudah senior ini? Senior berarti, ada senior ya? Ada senior. 92 saya mulai mencintai. 98 saya mulai di dalam pengurus resmi sampai 2005 pengurus kecamatan, ketua kecamatan. 2005 sampai 2025 kan saya terus menerus ya pengurus cabang. Jadi 5 sekjen di DPP kami paham, siapa ketua DPD Jawa Tengah paham. Dan Megawati saya juga paham. Dari mudanya sampai sekarang ya jadi seperti nenek-nenek ya paham. Ya karena pembahasannya sampai Bu Mega, ini ya kayaknya kok gak enak aku wawancaranya. Nah ini Bu Mega, ini bekas kadernya, jadi gua ngadepnya lebih enak. Anggap saja, tapi anggap Hasto atau siapa? Hasto boleh. Hasto ini Bu Mega. Cae. Nah terus Mas, ngelihat komentar Bu Mega yang belakangan ya terkesan sederhana sih. Apa susahnya sih? Tunjukin aja. Seperti apa Mas? Ya bagi saya ya, saya nggak akan sebut nama ya, tapi kalimat itu kok bagi saya kayak kalimatnya orang pikun ya. Kenapa saya berani mengatakan orang pikun? Lah wong itu ibarat ya kemarin kan juga sudah masuk di dalam, sudah terekomendasi pada sebuah berbagai event kegiatan kan, wali kota kan juga tahu tuh. PDIP juga melakukan verifikasi. Nah, pasti. Saya kan di partai ya. Verifikasi juga ada 2 kan, administrasi sama faktual. Betul. Jadi sekretariat partai dan sebagainya sebelum mengusulkan ini kan juga detail itu dari tempat tinggal, ijazah, bla bla bla. Bahkan itu kan sudah berulang kali kan? Wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Kok sekarang pura-pura atau bagaimana? Lah, kok ya menyesatkan gitu loh. Mungkin pikun kali ya. Ada kemungkinan nggak dari pihak partai ketika Pak Jokowi diminta untuk mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, presiden, partai itu tidak ngecek ijazah Pak Jokowi? Ada kemungkinan nggak begitu Pak? Itu sebenarnya sebuah keharusan ya, dan pasti melakukan. Jadi kan pendaftaran itu sebelum masuk ke KPU, itu kan di panitia pendaftaran partai itu ada. Partai itu melakukan, bahkan yang menjadi petugas itu sudah bukan calon, itu partai yang dituntut untuk partai sebagai EO untuk menyampaikan ke KPU. Sebenarnya tanggung jawab partai, Bu. Saya berani menegaskan 100% tanggung jawab partai, karena partailah yang menghantarkan pendaftaran, partailah yang menyampaikan, dan KPU berhubungan itu dengan partai pengusung, bukan dengan personal calon. Itu resmi, bisa kita bertanggungjawab. Ibu dari Mas Sudarsono, akhirnya saya bisa berkesimpulan subjektif ya, bahwa kalau memang itu pengusungannya lewat partai, ya, kalau hari ini orang-orang partai ikut-ikutan ya mempertanyakan ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu, wah ya keterlaluan. Benar. Keterlaluan karena proses wali kota, gubernur, presiden sudah dilalui semua, dan itu otoritasnya dari partai politik pengusung. Otoritas pendaftaran adalah tanggung jawab partai. Partai itu ya. Makanya partai pengusung. Ada istilahnya kan partai pengusung. Itu yang memang bertanggung jawab. Kalau partai pendukung bisa hanya sekedar melampirkan dukungan rekomendasi dari pusat. Tapi partai pengusung itu yang harus bertanggung jawab dan selalu berkomunikasi dengan KPU. Itu clear. Dari sudut pandang Ibu, general gitu, awam gitu, bukan mantan partai politik. Sikap-sikap partai yang seperti itu kemudian didukung oleh komentar-komentar
fungsionalis partai yang lain selain ketum ngomong begitu, fungsionalis lain juga ngomongnya hampir serupa, quote in quote. Udah aja sih, jangan bikin ribut. Apa susahnya sih, tunjukin. Kalau saya sih enak banget ndasmu gitu sih, Bu. Seperti apa, Bu DJ? Menurut saya ya, partai yang punya pendapat mengikuti arah berita fitnah itu menurut saya nggak profesional lagi. Sepertinya partai ini memang ingin ditinggalkan rame-rame oleh rakyat. Sehingga nanti tidak akan ada yang memilih. Iya. 2029. 2009. Satu digit. Ya, begitu aja. Kak, saya saja sebagai kader partai mantan, kemarin sempat terhenyak juga, kaget begitu loh. Kok sedemikian sih? Berarti kan kayak orang melempar begitu ya. Bahkan itu sebenarnya nggak boleh. Bahkan kalau perlu nggak perlu menanggapi lah begitu. Tapi ini ya saya berani mengatakan ini sudah mengarah. Lah mengarah ini sebagai jawaban ya selama ini memang sinkronisasi hubungan, tapi kan ini sudah apakah lupa atau pura-pura lupa? Saya berani katakan apa mungkin sudah pikun kan begitu kan? Lah wong segala mekanismenya tanggung jawabnya kan harus ada. Tanggung jawab loh. Meskipun tidak dan meskipun juga tidak perlu berbangga diri, partai itu yang merekomendasi yes, merasa memiliki yes, tapi dengan segala hormat. Kalau itu tidak dipilih oleh rakyat, ya tidak. Nah, contohnya partai itu kemarin mengusung yang lain, rakyat nggak menghendaki, ya nggak jadi. 16%. Nyungsep ya Pak? Nyungsep. Terus kalau sikap ya Bu Mega seperti itu, menurut sampean, tunjukin aja sih. Ngapain bikin ribut-ribut? Tinggal tunjukin aja apa susahnya. Pendapat pribadi ya. Keluarga juga boleh. Ya. Justru lu mau ikut-ikutan bikin ribut. Harusnya ada jawaban yang lebih menyejukkan, menenteramkan rakyat. Sepertinya dalam hal ini Ibu Mega ini menunjukkan ketidaknegarawannya. Ya mungkin karena usianya sudah lanjut, ya sudah mulai lemah kali ya. Ya kalau itu ilmu politiknya lemah gitu. Jadi terus apa kabarnya Kongres April? Ya mungkin. Sekarang udah Mei. Kalau dijadwalkan April, saya nggak tahu ADART-nya pengumumannya itu sampai kapan. Kalau udah habis, nggak melakukan kongres, catat lagi nanti keputusan partai. Saya Sudarsono dalam hal ini kan saya sudah di luar kandang ya. Saya tidak ingin larut lebih lanjut, kalau perlu ya syukur-syukur nggak usah diadakan kongres lagi. 2009 bubar dengan sendirinya. Ya kan? Ada apa mungkin masih mempertahankan sekarang yang mungkin yang kemarin saya hadiahi karangan bunga itu. Itu Pak, Pak Sekjen kan sedang ditahan. Ya. Penggantinya siapa sekarang? Enggak ada. Belum ada. Wah mungkin beliau malaikatnya di sebuah organisasi tersebut, kita nggak tahu ya. Tanpa dia segitu hebatnya ya sampai nggak ada. Paling enggak ada deputinya gitu ya. Iya. Mungkin di internal PH atau PLT. Enggak. Yang saya ketahui tidak ada penunjukan itu. Cuma kemarin sekilas kan penggantian jubir. Tapi sekarang kayaknya juga itu teraktif lagi. Tapi bagi kita sudah bodo amat, lanjutkan sajalah gitu. Bodo amat. Nggak perlu tersinggung kalian pada gitu, terserah itu rumah tangga loh gitu. Jadi malah kalau dilanjutin ya terima kasih, nggak usah diganti semua juga terima kasih. Toh rakyat yang akan memilih, mungkin itu yang terbaik. Tapi aku dengar salah satu fungsionaris partai PDIP juga yang berstatement bahwa ketika ditanyain perihal ini, sebenarnya yang bertanggung jawab tentang ijazah palsu atau asli itu bukan Pak Jokowi. Kalian itu salah alamat semuanya. Kalau bicaranya SD, SMP, SMA, itu Dikbud. Itu tanggung jawabnya kepala sekolah dan Dikbud, terutama Dikbud. Kalau ijazah S1, itu tanggung jawabnya di Kemendikti. Bukan Pak Jokowi, salah alamat kalian. Gitu. Ini narasi-narasi itu sudah dibelokkan sedemikian tajam, kan? Sampai ada narasi Jokowi SD-nya aja tidak punya, SMP-nya ada tidak punya. Nah ini kalau rakyat mempercayai ini berarti kan rakyat yang pekok semua kan? Yang pekok kita Pak Jokowi atau rakyat yang tadi ya rakyat yang terpengaruh Mas? Iya, penyesatan narasi. Penyesatan. Terus lagi kalimat sing gantung Jokowi dan sebagainya dari Rizal dan sebagainya. Ya Allah Republik provokator itu Pak. Itu kan provokator. Kalimatnya tajam loh.
Mungkin sebelum ini ya, ini kan masih sekitar itu, tapi izinkan saya untuk menyampaikan Bu DJ, Mas Agri dan semua teman-teman. Saya seperti yang menghadapi di Solo, tanggal 16. Digital jejak juga masih ada. Saya di situ, saya melihat, saya mencermati. Ada kalimat-kalimat orang datang kan tujuannya kan katanya silaturahmi. Nah ini apa silaturahmi model zaman atau model orang-orang pekok? Orang silaturahmi kepalanya pakai ikat adil Jokowi gitu. Iya. Untung aja yang punya rumah nggak keluarin celurit tebas ke lehernya. Iya kan? Ini real itu. Terus orang mau datang silaturahmi temuan saya, bisa saya pertanggungjawabkan, semoga Polda Metro, Mabes Polri tolonglah ini. Ini kan sudah mengarah yang lain ya. Iya. Tanya kepada rumah, itu rumahnya Mulyono ya. Lah untung saja nggak saya pukul. Kalau saya pukul nanti kriminal lagi. Tapi apakah seperti ini terus akan menjadi budaya kita? Jadi kalau yang katanya, ya kan mereka dengan bahasa baik-baik silaturahmi, itu silaturahmi model mana? Untung saja beliau, nggak usah Pak Jokowi, coba itu ke rumah kalian, ke rumahnya Megawati, adili Jokowi, mungkin satgasnya akan adili Megawati gitu. Iya. Rumahnya Megawati, waduh. Terus itu Mas Agri. Jadi itu saya pelaku gitu loh. Iya. Polda panggil saya, kesaksian saya. Saya mau menawarkan diri kok. Bukan cari panggung, enggak. Tapi kalau di plesetan itu kan sudah biasa ya. Iya. Tapi ini kan real. Karena kalau itu dibiarkan, itu kemarin itu apapun bisa terjadi di situ. Orang dibunuh di tempatnya Pak Jokowi aja bisa. Lalu datang kok kepalanya ditulisi adili yang punya tuan rumah. Sekarang Mas Agri datang ke rumahnya Megawati, gak usah Megawati, tokoh bangsa yang lain lah. Amin nangis taruh katanya. Yang katanya Adili Amin Rais gitu. Adili Amin Rais. Atau itu benar ya rumahnya si Sengkuni, taruh kata. Mana mungkin dia gak akan marah. Kalau tidak ya karena mungkin sesuatu ini ya. Jadi hal-hal itu. Kedua, pemelesetan ke depan ini para pembenci-pembenci itu tadi melebar gantung Jokowi dan sebagainya. Masya Allah. Nah kita dalam hati pecinta gimana? Sebenarnya gini, ketika ada orang yang menuduh mantan kepala negara ijazahnya palsu, itu menurut saya itu mengada-ada. Karena apa? Mantan kepala negara tidak mungkin tidak terverifikasi ijazahnya. Karena apa? Ketika memeriksa dokumen-dokumen orang tersebut pasti melalui beberapa tahap yang rumit, bahkan double cek. Nggak sekali, nggak 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali. Tadi kan seperti penjelasan dari Bapak di partai, ya kan, dicek. Kemudian harus punya tanggung jawab. Kemudian di KPU dicek juga. Harus punya tanggung jawab. Ya kan? Masih meragukan lagi. Kalau emang meragukan kesaksian dari orang-orang ini yang sudah memverifikasi, apalagi lembaganya. Pelecehan kan? Iya, lembaganya sendiri bilang asli lulusan. Lembaga lembaga UGM-nya itu menyatakan bahwa asli ini ijazahnya dan memang lulusan sekolah kami. Tapi kan mereka bilangnya apa? Oh ini dibayar, UGM nutup-nutupin. Ini begini. Kalau memang kalian tidak percaya dengan itu semua, ya sudah. Bubarkan republik ini aja. Ya sudah, kalian pindah saja ke negara lain. Oh, gitu. Itu aja. Kalau memang alot nanti alot di pengadilan, mungkin nanti akan didatangkan banyak saksi-saksi. Di antaranya dari PDIP pasti ada yang datang. Karena apa? Mereka ini kan juga salah satu orang yang memverifikasi. Mereka harus bertanggung jawab dan menjadi saksi. Nanti kita lihat jawaban mereka di pengadilan seperti apa tentang dokumen Bapak Jokowi. Kemudian dari UGM pasti akan didatangkan. Dan nanti endingnya ya sudah pasti ijazah Pak Jokowi asli. Tidak terbantahkan lagi. Nah orang waras saja Pak. Sekolahnya bilang asli kok nggak percaya. Berarti kan emang ada sesuatu yang disengaja. Supaya untuk membuat berita ini, jadi ribut, rame. Nanti mereka akan ada agenda-agenda terselubung setelah ini rame. Iya, mereka tidak percaya peraturan yang ada di Indonesia. Bahwa untuk meneliti sebuah ijazah itu asli atau palsu hanya ada satu-satunya lapor di Mabes Polri. Tapi mereka malah ngajak orang asing. Itu artinya apa? Berarti mereka itu yang disebut ante asing. Yang selama ini dia tuduhkan ke Pak Jokowi ante asing, ternyata mereka yang ante asing. Termasuk kemarin tadi ini karena saya orang partai mantan begitu. Ya berarti jangan percaya kepada partainya aja, partai yang dulu mengusulkan. Betul. Karena apa? Meloloskan. Jadi banyak. Udah mau mulai duluan Mas, udah nggak percaya lagi sama partai. Udah mulai duluan. Kalau mereka sudah nggak percaya kepada lembaga-lembaga hukum yang ada, alat-alat pemerintah kita yang sudah ada, terus mereka kan benarnya mereka sendiri.
Belum lagi kalau kita kupas juga, siapa mereka? Itu kan selama ini orang yang memang apapun yang dilakukan oleh seorang Jokowi dianggap salah kan? Betul. Ya kita kayak apakah itu orang-orang dari sebuah partai tadi atau para pembenci, ya kan? Siapa mereka gitu loh. Dalam artian bukan dibandingkan dengan Darsono, siapa mereka dibandingkan dengan Jokowi yang punya sejarah panjang, punya kebijakan dan dipilih oleh mayoritas rakyat. Itu. Kalau masalah ada kesalahan beberapa hal, tapi kan persentasenya itu hanya sekian persen. Mayoritas mencintai, mendukung, Betul. memilih, puas. Masih tinggi Masih elektabilitasnya tinggi. Pak Jokowi itu. Itu kok nggak percaya? Ya berarti kan tadi Budi, silahkan mereka buat negara sendiri atau dipulangkan ke Bikin aturan sendiri ya, buat negara negara sendiri. Nusa Kambangan aja. Kira-kira kira-kira setidaknya 4 misalkan ya, setidaknya 5 yang udah disebut inisialnya itu kena nggak kira-kira? Analisa liar aja. Kalau menurut saya kena semua itu, masuk semuanya. Kalau analisa saya. Masuk ya. Ya, dan Masuk, segala saya. masuk semua. Kalau saya boleh nambahi, ya harus kena. Kalau tidak kena malah berbahaya. Iya, betul. Pemerintah. Jangan sampai hukum negara kita ini bisa diacak-acak oleh gerombolan pengacau Ya. mereka, seperti mereka itu. Kalau inisial urusannya polisi nanti akan menjelaskan. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Seperti channel ini nggak bisa tidur nanti. Nah, sekarang ini kemarin kan pemanggilan yang terakhir itu adalah Roy Suryo sama Ibu Kiva. Nah, yang kemarin 2 orang itu yang tidak diduga-duga dan tidak disebut dalam inisial, stres juga tiba-tiba dipanggil. Dipanggil. Sama yang dari Sentana itu. Kalau Ibu melihat ini apa? Ya memang mereka harus dipanggil. Karena kan secara tidak langsung mereka ikut membuat berita ini menjadi besar, menjadi semakin terblow up kemana-mana, termasuk si Sentana itu. Yang aku katanya, saya nggak tahu apa-apa loh. Selama ini kan jejak digital dia di podcast dia itu jelas sekali komentar-komentar dia seperti apa. Nah kan itu yang diambil oleh polisi. Kalau saya gimana? Ya tunggu giliran kalau itu, tunggu giliran. Ya, kalau saya juga sama RH? jadi kalau saya melihat mereka itu apa ya, nafsu, penyampaian, gaya, mimik, pesuluk ini loh. Kayak tadi yang Sentana itu kan si hostnya itu. Dengan kegairahan, kesemangatan seakan-akan mimik saja ya. Kayak nantangin gitu ya, Pak? Kayak nantangin. nantangin, kayak melecehkannya, Masya Allah. Kembali lagi, dia itu siapa gitu. Dibanding loh ya, Pak Jokowi begitu kan, mimik, gaya, lah karena Pak RH dan sebagainya juga dilihat podcast-podcastnya dia termasuk yang ini kan kemarin dia mengomentari malah pembimbingnya beliau dan sebagainya, bagi kami provokatif sekali, mengarah banget untuk membuat asumsi pemikiran rakyat ini mengambang. Bahkan kemarin ada terjadi sopir sama kenet, pertengkaran sopir sama kenet, Debat. karena kenetnya mendukung Pak Jokowi, sopirnya si sopir itu kebetulan ya mendukung, terpengaruh kepada yang ini ungkapan mereka, kenetnya diturunin dari Klaten, padahal ini kendaraan ini harus menuju harus menuju Solo, dia jalan kaki. Jadi imbas dari apa sih? Imbas dari fitnah ini, fitnah hoax menyebabkan orang jadi bertengkar. Jadi nggak akur. Harusnya guyup jadi nggak akur gara-gara tadi itu pro dan kontra soal ijazah palsu ini. Masuk Pak Eko, justru sampai ada penyampaian kemarin Roy Suryo diundang penyidik seakan-akan wah mereka diberi kuliah umum. Masya Allah itu pelecehan hukum bagi kita, bagi saya. Bagaimana Bu Dici? Seolah-olah polisi itu nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti apa-apa. Yang pinter itu mereka doang. Berani loh dipanggil mengatakan katanya diberi kuliah umum, memberikan kuliah umum. Loh, berarti kan sudah pelecehan lembaga. Makanya saya selalu bilang mereka ini orang-orang yang kurang ajar. Kalau saya juga melihat ini kok hanya dalih orang bisa bermain kata-kata, pinter berkata-kata. Contoh, yang penting aku tidak sebut inisial nama. Tapi kan dia nyebut ijazah palsu, jadi kita tahu arahnya kemana. Kayak ini ya, kebetulan kita juga ingat
Anjing kurap. Anjing kurap. Dibalas sama Kebetulan Ibu Cici. dibalas Ibu Cici. Dia nggak sebut nama betul di situ. Tapi kalau melihat runut dari awal penyampaian, mengarahnya kan jelas. Jelas ke siapa. Makanya alhamdulillah Bu Dirjen juga balas. Meskipun juga harus dengan gaya yang sama, nggak sebut nama. Padahal kan sama-sama tahu. Lah ini kan mempengaruhi opini, mindset semua rakyat. Iya, betul. Apakah kita harus berbalas pantun? Memang saya masukkan kepada Mabes Polri, ya Polri ya yang berkompeten.